itu kami sedang mengadakan pelatihan untuk perawat ya, untuk di basic ortopedi. Kami berharap teman-teman perawat orto se-Indonesia itu bisa kompetensi dan keilmuannya itu sama dengan teman-teman yang di daerah dengan perkotaan, sehingga dengan adanya kegiatan ini kita bisa sharing ilmu yang terupdate gitu. Untuk pesertanya kita ada dari Jawa, selain Pulau Jawa, ada dari Sulawesi, ada juga dari Kalimantan. Ya, sebenarnya ini skalanya untuk se-Indonesia ya, tapi mungkin dari teman-teman yang Sumatera mungkin masih kurang dapat infonya, sehingga mungkin belum santai gitu, so nggak ikut gitu di acara ini. Ya, mohon izin loh, kalau terkait di daerah-daerah, tentunya kan masih belum ada ortopedinya gitu ya. Rumah sakit ortopedi kan ada yang belum punya. Nah, ini solusinya gimana? Ya, sebenarnya kalau untuk di daerah-daerah yang memang belum ada konsulen ortopedi ya, tapi di daerah itu sudah melaksanakan operasi-operasi yang tentang kasus-kasus orto, itu perawatnya juga bisa bergabung ya, bisa bergabung dengan kita untuk mengupdate ilmunya. Karena kalau di daerah yang belum ada ortoped, biasanya itu yang melaksanakan adalah dokter bedah. Jadi nggak apa-apa kita gabung, mereka bisa gabung dengan kita gitu, sehingga pelayanan ke pasien itu tetap sesuai standar. Gitu, Mas. Jadi ini istilahnya uji kompetensi hidup perawat itu atau gimana nih? Ya, jadi untuk pelatihan ini di basic itu kita ada uji kompetensinya di hari terakhir itu, dan itu dengan kita kerjasama dengan CBPINA. CBPINA itu lembaga akreditasi yang di bawah naungan PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Yang tentunya dari PPNI atau CBPINA itu bisa berlaku se-Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Sampai ada 100-an negara itu sudah mengakui untuk akreditasi. Ya, harapannya? Ya, harapannya ke depan tentunya kita berharap teman-teman perawat ortopedi dimanapun itu bisa kompetensinya atau keilmuannya itu sama rata, sehingga untuk pelayanan kasus-kasus ortopedi semua terstandarisasi. Kasus boleh dicontohkan dok, kasus-kasus ortopedi selain kecelakaan itu kayak seperti rematik itu apa termasuk ortopedi? Ya, kalau masalah rematik sebenarnya lebih masuk ke ini ya, lebih masuk ke internis ya. Cuman kalau misalkan dia sudah tumbuh semacam gout ya, ke persendian apa semua itu biasanya memang larinya ke ortopedi, sehingga kadang juga kami di teman-teman ortopedi itu melakukan semacam debridement untuk goutnya ya. Untuk goutnya itu mengurangi yang biasanya orang bilangnya perkapuran gitu kan, itu yang biasanya kita lakukan tindakan operasi kalau yang kayak rematik. Kalau di Indonesia sendiri yang tingkat paling banyak apa Pak? Untuk ortopedinya? Yang kasus yang paling banyak sebenarnya memang fraktur ya. Fraktur, jadi patah tulang itu yang paling banyak memang sebenarnya di long bone atau tulang-tulang panjang. Terus semacam paha atau femur, tulang paha atau femur, atau tibia ya, tibia fibula, radius ulna, humerus, itu termasuk tulang-tulang panjang. Memang itu yang paling sering terjadi ya, yang paling sering banyak kita lakukan tindakan seperti itu. Itu karena kecelakaan atau faktor usia juga? Jadi untuk penyebabnya ada beberapa ya. Ada beberapa, biasanya dari kecelakaan atau trauma biasanya itu paling banyak. Kemudian ada juga kadang dari tumor. Karena sekarang kan banyak kasus-kasus yang tumor tulang juga ini. Kemudian kasus-kasus osteoporosis atau penuaan ya, sehingga tulangnya yang kalah gitu. Biasanya kenanya di persendian. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat seperti biar nggak terkena dari tumor atau osteoporosis itu seperti apa? Yang pastinya kalau untuk kasus-kasus osteoporosis sih memang dari biasa dari kebiasaan hidup ya. Kalau misalkan orang-orang yang sering berolahraga, otomatis
kepadatan dari tulangnya itu akan semakin baik, sehingga biarpun sampai tua dia tetap kepadatannya akan bagus. Jadi untuk gangguan-gangguan osteoporosis atau semua itu biasanya minimal buat orang-orang yang memang aktivitasnya bagus. Gitu. Kalau untuk Mahat Yuni Islamuddin, biasanya dipanggilnya Pak Heri. Saya untuk Ketua Himpunan Perawat Ortopedi dan Traumatologi Indonesia hingga tahun 2028. Baik, terima kasih Pak. Ya, harus kontrol kembali, ya kan? Nah, oke. Jadi tujuannya adalah untuk menyiapkan pasien dan keluarga secara fisik tentunya ya, secara fisik. Kemudian secara psikologisnya ya, pasien harus menerima bahwa dirinya itu lagi sementara perawatan, misalkan, ya. Harus itu. Jangan sampai dia keluar rumah sakit, dia sudah merasa wah saya sudah sehat nih kan. Obat reduction internal fiksasi, pasiennya harus ngapain? Ya minimal atau kursi roda misalkan, itu harus ada. Ya, jangan sampai menanda malah ya, waduh. Sampai di bawah minimal platnya sudah bengkok gitu. Itulah sehingga titik berat dari tulangnya dari berat badan pasien itu bertumpu di nernya dan tulang dengan tulang ya. Peroneus atau medianus. Oke, lanjut terus. Ada yang belakang ada yang contekan nih. Ada yang contekan yang begini. Nggak apa-apa, nggak masalah contekan Oh, nanti maksudnya bagaimana? 20. Ya, 20 betul. Ya, terus peroneus ya. Hati-hati ya yang sampai kerja sama siap. Yang terakhir, yang nomor 8. 2, 3. Oh. Ini tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Nomor 1 adalah Isa. Siapa? Mas F. Apa namanya?